anak-anak. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada baik semua. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian nih. Hari ini siapa saja sih yang tidak hadir? Nihil ya, Alhamdulillah. Berarti pada sehat semua nih ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin pembacaan doa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas. Jadi anak-anak, ada yang tahu nggak nih, hari ini kita mau belajar tentang apa? Jadi belum ada yang tahu ya kita hari ini mau belajar tentang apa? Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Pastinya nih, kalian sudah mengetahui salah satu kitab yang ada di agama kita. Ya, benar sekali, Al-Quran. Nah, jadi anak-anak, kitab-kitab Allah itu tidak hanya Al-Quran, masih ada beberapa kitab sebelum Al-Quran. Oke, kita lanjut saja ke materi ya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan dahulu mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Nah, kitab-kitab itu berisi tentang perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya nih, ada berapakah kitab-kitab Allah yang sudah Allah turunkan? Ya, benar sekali, ada 4. Jadi anak-anak, kitab-kitab Allah yang sudah Allah turunkan itu ada 4. Yang pertama itu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat itu berbahasa asli bahasa Ibrani, yang isi pokoknya itu berisi tentang perintah dan larangan dari Allah, termasuk 10 perintah Allah. Nah, umat penerimanya itu yaitu Bani Israel. Sebagian mengajarkan tentang keesaan Allah dan cara hidup yang benar. Namun, pada saat ini sudah tidak asli karena banyak isinya yang sudah diubah-ubah oleh manusia. Nah, selanjutnya kitab kedua itu ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini berbahasa asli bahasa Kipti yang berisi tentang doa-doa, pujian, dan nasihat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat penerimanya yaitu Bani Israel. Ciri khas dari kitab ini yaitu tidak berisi seperti hukum seperti Taurat, namun berisi tentang nyanyian, pujian kepada Allah. Lanjut ke kitab ketiga. Jadi anak-anak, kitab ketiga itu adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, kitab Injil ini berbahasa asli Suryani yang berisi tentang ajaran kasih sayang, keimanan, dan ibadah kepada Allah. Kitab ini diterima oleh umat kaum Bani Israel. Namun saat ini isinya sudah tidak murni lagi karena isinya sudah banyak diubah-ubah oleh umat manusia. Lalu kitab terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, teman-teman, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini berbahasa asli bahasa Arab. Nah, isi dari kitab Al-Quran ini tentang petunjuk hidup manusia, hukum, akhlak, kisah-kisah, dan ilmu pengetahuan. Kitab ini diterima oleh seluruh umat manusia di dunia. Keistimewaannya yaitu tidak pernah berubah, dijaga langsung oleh Allah untuk menyempurnakan semua kitab sebelumnya. Kitab ini berlaku sampai akhir zaman. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi cara beriman kepada kitab Allah itu ada 2. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Untuk beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu, yang pertama kita harus mempercayai bahwasanya kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah diturunkan dari Allah. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus menghormati kitab-kitab tersebut. Namun, kita tidak diwajibkan untuk mengamalkan isinya karena isinya itu sudah tidak asli, sudah banyak dimodifikasi oleh manusia.
Selanjutnya, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kita harus mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah kitab dari Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Yang ketiga, mendengarkan jika ada orang yang membaca Al-Quran. Lalu yang keempat, mau belajar isinya supaya kita tahu apa yang sudah Allah perintahkan dan apa yang sudah Allah larang. Yang kelima, menerapkan isi perintah dari Al-Quran tersebut, yaitu berkata jujur, berbuat baik, dan rajin sholat. Nah, lalu yang terakhir yaitu menjaga dan menghormati Al-Quran, jangan diletakkan di tempat yang kotor. Selanjutnya, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, manfaat dari beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang pertama dapat menambahkan iman kita kepada Allah. Lalu yang kedua, kita jadi yakin bahwasanya Allah sayang kepada kita dengan cara memberikan petunjuk melalui kitab-kitab tersebut. Lalu yang ketiga, kita jadi tahu mana saja perilaku yang benar dan yang salah. Lalu yang keempat, ajaran dalam kitab-kitab Allah dapat membantu kita untuk berbuat baik dan menjauhi larangannya. Lalu yang kelima, kita menjadi pribadi yang baik dengan mengikuti isi Al-Quran itu. Kita dapat menjadi pribadi yang jujur, rajin, dan sopan. Selain itu, kita juga dapat mencintai ajaran Islam. Kita jadi senang belajar dan mengamalkan perintah Allah, hidup jadi terarah dan bahagia. Lalu yang terakhir, karena kita petunjuk hidup dari Allah yang paling benar. Lalu yang keempat itu ada akibat dari tidak mengimani kitab-kitab Allah. Nah, apa saja sih akibat dari tidak mengimani kitab-kitab Allah? Jadi yang pertama itu, jika kita tidak mengimani kitab-kitab Allah, iman kita tidak akan sempurna. Lalu yang kedua, karena beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Yang ketiga, tidak tahu petunjuk dari Allah. Jadi kita merasa rugi. Lalu yang keempat, kita jadi bisa mudah berbuat salah atau dosa. Yang kelima, kita jadi sulit nih membedakan mana saja perilaku yang benar dan yang salah. Yang keenam, karena kita tidak belajar dari ajaran Allah, jauh dari hidayah Allah, hidup kita tidak akan tenang dan bisa tersesat. Nah, ibu lihat anak-anak ibu pada ngantuk semua nih. Oke, baiklah, kalau sudah pada bosan dan ngantuk semua nih, ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita ice breaking terlebih dahulu. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, silakan duduk kembali. Udah pada semangat semua nih kan ya. Nah, jadi kalau anak-anak ibu udah pada semangat semua, ibu akan memberikan kalian tugas individu. Silakan kalian baca terlebih dahulu perintah dari tugas itu ya anak-anak. Kalau sudah, silakan kalian kumpulkan di atas meja ibu. Selanjutnya nanti ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah kalian buat. Oke, ibu beri waktu 5 menit. Silakan mengerjakan tugasnya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kalian kumpulkan tugasnya ke depan ya. Jadi ibu minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah kalian buat ya. Oke, pada Arbana silakan. Ya, benar sekali. Baik, silakan duduk kepada Arbana. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah ibu jelaskan tadi, apakah ada yang masih belum paham nih mengenai materi kita pada hari ini? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan mengajak kalian untuk membahas kembali atau mengulas kembali penjelasan yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, jadi apa sih iman kepada kitab-kitab Allah tadi? Ya, benar sekali. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita mempercayai bahwasannya Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Selain itu, ada berapa kitab-kitab yang sudah Allah turunkan? Oke, benar sekali. Ada 4. Yang pertama itu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Lalu, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah?
Oke, benar sekali. Dengan cara kita harus meyakini dan menghormati semua kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, sebagai kitab terakhir dan paling sempurna. Nah, jadi anak-anak, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, hidup kita akan menjadi lebih baik, dekat dengan Allah, dan tahu mana saja yang benar dan mana yang salah. Oke anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua dapat menerapkan isi Al-Quran di kehidupan sehari-hari, yaitu berperilaku sopan, jujur, dan rajin sholat. Nah, selain itu, untuk minggu depan Ibu tiadakan PR ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang sudah kita pelajari hari ini dapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi kepada ketua kelas silakan untuk memimpin pembacaan doa terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.